Dan kakak layan, saya akan menyebutkan 12 anak laki-laki Yakub. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Dan demikian 12 anak laki-laki Yakub. Tuhan berkati kita semua. Dadah. Halo teman-teman dan kakak layan, selamat hari Minggu. Hari ini Gisel ingin menunjukkan aktivitas Gisel, yaitu menyebutkan 12 anak dari Yakub, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Nah, itu dia aktivitas dari Gisel. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Selamat hari Minggu kakak-kakak. Ini ya aktivitas aku. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Berani berkata dan berbuat benar. 1. Taat sama orang tua. Belajar tidak melawan orang tua. Menolong orang tua. Terima kasih kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati. Salam kakak-kakak, perkenalkan nama saya Josephus Dominic Berlapsa. Kali ini saya akan menghafalkan 12 anak Bapak Yakub. Yang pertama Ruben, yang kedua Simeon, yang ketiga Lewi, yang keempat Iskahara, yang kelima Yehuda, yang keenam Zebulon, yang ketujuh Liha, yang kedelapan Neftali, yang kesembilan Zipha, yang 10 Gad, yang 11 Asir, 12 Benyamin. Terima kasih. Lagi sama kalian dan Kak Jogi di minggu hari ini. Adik-adik yang di rumah sudah siap belum untuk mengikuti IPA hari ini? Nah, sebelum itu kita mau pemanasan dulu ya adik-adik seperti biasa. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri dulu ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih adik-adik. Lagu apa Kak Jogi? Kapal Kumiring. Oke, Kapal Kumiring. Gayanya yang mana? Kapalnya? Oke. Ayo Kak Jogi. Aku anak terang. Oke, aku anak terang. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri ya. Terang di rumah
Adik-adik yang di rumah tetap bangkit berdiri ya. Ayo Kak Jogi. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk ibadah impah hari ini nih. Adik-adik yang di rumah jangan lupa untuk siapkan Kidung Ceria dan Alkitabnya. Dan adik-adik tetap bangkit berdiri karena kita mau menyanyikan Mars Pro KPA. Ya Kak Jogi? Nah adik-adik, sekarang kita akan membuka ibadah kita hari ini. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Berdoa yang dipimpin oleh Kak Jogi. Oke adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik,
Terima kasih ya Bapak atas bimbinganmu sehingga kami anak-anakmu ini boleh berkumpul bersama untuk mengikuti IMPA online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati rangkaian acara IMPA online kami dari awal pertengahan kepada akhirnya. Ya Bapak, berkatilah kami. Amin. Terima kasih Kak Jogi. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nats pembimbing kita. Adik-adik, buka Alkitabnya. Kita akan membuka Alkitab dari kitab Keluaran, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Keluaran 3, ayatnya yang ke-10. Baik, kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan hari ini, kita mau bernyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kami menjalankan aktivitas kami tiap-tiap harinya. Dan pada saat ini kami dapat kembali lagi mengikuti IMPA secara online ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan baca dan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya Kamu berkati kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman yang akan kami baca dengar nanti, dan itu boleh kami lakukan untuk kehidupan kami sehari-harinya. Hanya ke dalam nama-Mu ya Tuhan, kami sudah bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sebelum kakak menceritakan firman hari ini, kita baca Alkitab dulu ya. Alkitab kita hari ini terambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Kalau adik-adik udah dapet, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Oke, sekarang kakak mau nanya. Ada yang tahu nggak siapa nama Presiden Republik Indonesia saat ini? Coba yang tahu angkat tangannya. Kakak tahu dong siapa namanya, tapi kakak mau tahu dulu jawaban adik-adik siapa ya namanya. Tahu nggak siapa namanya? Namanya adalah Bapak Joko Widodo. Siapa yang benar? Bagus kalau yang benar. Nah, nama presiden kita adalah Bapak Joko Widodo. Itu pemimpin Indonesia saat ini. Sekarang kakak mau nanya, siapa yang tahu Bapak Musa? Ayo,
Kalau sering IMPA dan sering mendengarkan kakak-kakak lainnya menceritakan firman dengan baik, pasti adik-adik tahu siapa Bapak Musa. Coba angkat tangannya yang tahu Bapak Musa siapa. Kalau belum tahu, kakak kasih tahu balik lagi ya. Jadi Bapak Musa itu adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa apa? Bangsa Israel dari tanah Mesir. Iya, betul sekali adik-adik. Jadi bangsa Israel mengalami hal yang tidak mengenakan di tanah Mesir. Akhirnya Tuhan Allah mengutus Bapak Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, jadi Bapak Musa lah yang memimpin siapa tadi? Bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju kemana tuh? Menuju ke tanah perjanjian. Nah, adik-adik, itu tadi ada dua tuh ya, dua pemimpin. Yang satu Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo itu dia memimpin apa? Memimpin bangsa Indonesia. Iya. Terus yang kedua adalah Bapak Musa. Bapak Musa tadi memimpin siapa? Bapak Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, adik-adik, dalam perjalanannya Bapak Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah Kanaan itu tidak mudah ternyata adik-adik. Nggak gampang. Ternyata di dalam perjalanannya Bapak Musa mengalami berbagai pencobaan adik-adik, berbagai masalah. Salah satu contoh masalahnya adalah waktu pada saat mereka hampir tertangkap oleh tentara-tentara bangsa siapa tadi? Bangsa Mesir adik-adik. Iya, dan ternyata di depan mereka itu ada laut yang lebar. Mereka bingung. Aduh, kita mau lewat kemana nih? Kita sudah tidak ada jalan, di depan kita hanya terbentang luas laut. Nah, adik-adik tahu nggak akhirnya apa? Akhirnya Bapak Musa meminta tolong kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah bilang apa? Lemparkanlah tongkatmu ke tengah laut itu. Dan akhirnya apa adik-adik? Ya, dan akhirnya adalah laut itu terbelah menjadi dua. Dan saat itu akhirnya bangsa Israel bisa melewati laut itu adik-adik. Nah, pada saat bangsa Israel sudah melewati laut itu, tentara Mesir juga melewati laut itu. Tapi ternyata tahu nggak adik-adik, laut itu malah tertutup rapat kembali. Dan akhirnya apa? Tentara-tentara Israel yang mengejar tentara Mesir yang mengejar bangsa Israel dan Musa saat itu tenggelam adik-adik. Nah, itu salah satu contoh pencobaan yang dihadapi oleh bangsa Israel dan Bapak Musa. Sebenarnya banyak lagi contohnya. Seperti contohnya yang tadi kita baca di Alkitab, perjalanannya bangsa Israel di Mara dan di Elim, yang dimana bangsa Israel mengalami apa? Mengalami kehausan adik-adik. Iya, mereka haus. Bangsa Israel kembali lagi mengeluh kepada Musa. Mereka lagi kembali bertanya, Musa, apa yang harus kita lakukan? Aku haus, kata mereka. Kami di sini kehausan. Dan lagi-lagi Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, dia meminta pertolongan kepada Tuhan Allah. Iya, dan Tuhan akhirnya menjawab apa? Tuhan bilang katanya, tanamkanlah tongkatmu itu ke tanah. Dan akhirnya apa adik-adik? Keluarlah air, dan air itu menjadi manis. Nah, itu adik-adik banyak. Itu ada dua tuh contohnya kakak kasih. Terus satu lagi ketika pencobaannya bangsa Israel di padang gurun, yang mereka kelaparan adik-adik. Mereka kelaparan, mereka nggak ada makanan, persediaan mereka juga hampir habis. Dan akhirnya mereka kembali berbicara kepada Musa, bilang, kami lapar, apa yang kami harus lakukan? Dan Musa lagi-lagi Musa meminta pertolongan kepada Tuhan Allah. Dan akhirnya Tuhan Allah memberikan
mereka makanan, yaitu adalah roti. Tuhan menurunkan roti untuk dimakan oleh bangsa Israel. Nah, ternyata banyak juga ya pencobaan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Terlebih khusus Bapak Musa nih adik-adik, dia sebagai pemimpin. Dia itu sebagai pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dia itu banyak sekali pencobaannya. Ya, itu tidak mudah ya adik-adik. Tapi dari cerita ini kita lihat Bapak Musa selalu meminta pertolongan kepada Tuhan Allah sebagai pemimpin, dan akhirnya Tuhan Allah memberikan pertolongan kepada bangsa Israel gitu ya. Pertolongan kepada bangsa Israel. Itulah makanya Bapak Musa sebagai pemimpin tidak lepas meminta pertolongan kepada Tuhan Allah. Dan akhirnya ditolong kan, Tuhan menolong Bapak Musa dan bangsa Israel. Nah, sekarang kakak mau nanya nih, siapa yang mau jadi pemimpin di sini? Angkat tangannya. Oh, kakak juga mau dong. Kakak juga mau jadi pemimpin. Coba angkat tangannya, kakak mau lihat siapa yang jadi pemimpin? Siapa yang mau jadi pemimpin seperti Bapak Joko Widodo, seperti Bapak Musa? Siapa yang mau jadi pemimpin? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Kakak juga mau. Tapi Kak, gimana aku jadi pemimpin? Kan aku masih kecil. Bagaimana caranya aku menjadi pemimpin? Caranya adik-adik menjadi pemimpin, salah satu contohnya adalah ketika adik-adik mendapatkan nilai bagus dibandingkan dengan teman-teman adik-adik yang lain. Contohnya adik-adik mendapatkan nilai yang bagus, tapi ada teman adik-adik yang mendapatkan nilai di bawah adik-adik. Coba kakak mau tanya, kalau misalkan kayak seperti itu, apa yang adik-adik lakukan? Ayo, kakak kasih opsi deh, 2 opsi. Yang pertama, opsi A, adik-adik membantu teman-teman adik-adik dengan cara membantu mereka belajar bersama agar teman adik mendapat nilai bagus. Atau yang kedua, adik-adik membiarkan teman-teman adik dan tidak membantu temannya. Ayo, opsi yang mana? Yang A apa yang B? Kalau yang jawab A, betul. Kalian kalau misalkan seperti itu, kalian harus membantu teman kalian yang mendapat nilai di bawah kalian dengan cara bantu belajar. Kalian menjelaskan, kalian tanya, kamu yang nggak ngerti di bagian mana, sini biar aku bantu, seperti itu. Jadi jangan kalau misalkan adik-adik mendapatkan nilai bagus, adik-adik punya kepintaran, adik-adik tidak mau membagikan kepintaran adik-adik itu kepada teman-teman. Itu nggak boleh ya, itu tidak boleh. Sebagai pemimpin yang baik, adik-adik harus membantu dan mengasihi, seperti itu ya. Sebagai pemimpin kalian harus membantu, itu salah satu contohnya. Dan tidak lupa kalau misalkan adik-adik bingung harus melakukan apa, seperti yang dicontohkan oleh Bapak Musa tadi. Apa yang dilakukan Bapak Musa tadi? Coba kakak tanya. Dia berdoa, dia meminta pertolongan kepada Tuhan Allah agar dia mendapatkan jalan keluar atas pencobaan yang dia dapat. Seperti itu ya adik-adik. Jadi adik-adik kalau mau seperti Bapak Musa, mau seperti Bapak Jokowi menjadi pemimpin, itu adik-adik harus mau menolong dan jangan lupa berdoa, selalu berdoa kepada Tuhan Allah, seperti itu. Karena pemimpin yang baik adalah menolong sesama. Seperti itu ya adik-adik. Oke, sekian firman kakak hari ini. Jadi kakak harap jika adik-adik mau menjadi pemimpin yang baik, kalian harus berbuat baik juga kepada sesama kalian dan menolong sesama kalian. Dan juga kalian tidak lepas berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan Allah atas segala sesuatu yang kalian hadapi. Oke? Sekian firman dari kakak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai adik-adik, gimana firmannya Tuhan hari ini? Bagus nggak? Bagus ya. Semoga adik-adik mendengarkan dengan baik ya.
Nah, setelah adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, hari ini Kak Iren mau ngasih aktivitas nih. Aktivitasnya apa ya Kak Iren? Adik-adik siapkan dulu pulpen dengan kertas HVS. Sudah, lalu adik-adik tulis dengan di kertas HVS seperti ini. Aku ingin menjadi pemimpin setia seperti Musa. Nah, adik-adik boleh dihias, adik-adik boleh diwarnain tulisannya seperti Kak Iren juga boleh. Terus, adik-adik jangan lupa foto. Kalau sudah foto, pegang seperti ini. Sudah? Kalau adik-adik sudah difoto, adik-adik jangan lupa share ke kakak lainnya ya, biar kakak Iren bisa lihat hasil kreatif dari adik-adik semua. Oke adik-adik, dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Kita berdoa syafaat, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga tadi kami sudah bisa membaca dan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu, dan kiranya kami dapat mengerti akan firman yang tadi sudah kami dengar ya Tuhan, dan kami lakukan itu di kehidupan kami sehari-harinya yang untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan mau selalu beri kesehatan, kekuatan bagi kedua orang tua kami. Tuhan mau tuntun sertai dan mereka menjalankan aktivitas mereka tiap-tiap harinya dalam segala usaha dan pekerjaan-pekerjaan yang orang tua kami lakukan. Kiranya Tuhan juga yang mau sertai agar semua itu selalu berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang sehat atau sakit. Tuhan kiranya mau jamah, Tuhan mau pulihkan mereka agar mereka dapat kembali sehat dan dapat kembali menjalankan aktivitas mereka seperti sedia kalanya. Tak lupa juga ya Bapa, kami pada saat ini berdoa untuk pendidikan adik-adik yang pada saat ini mungkin sudah bisa dilakukan secara offline maupun yang masih online. Tuhan kiranya mau tuntun sertai adik-adik semua. Tuhan berkati adik-adik semua agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam dunia pendidikan mereka ya Tuhan, dan mereka selalu bisa menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka dengan baik tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini. Tuhan kiranya mau berkati, terutama gereja GPIB Petra Bogor dalam segala program-program yang sudah disusun. Kiranya Tuhan yang mau sudah beri kelancaran. Tuhan yang selalu mau berkati ya Tuhan, agar semuanya itu berjalan dengan lancar hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan tahu kondisi dan situasi yang terjadi pada saat ini di bangsa dan negara kami. Tapi kami akan dan percaya pada waktunya nanti bangsa dan negara ini akan kembali pulih dan kami dapat kembali lagi menjalankan aktivitas kami seperti sedia kalanya ya Tuhan. Tuhan berkati juga pemerintahannya dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, kepala daerah sampai pada bagian-bagian yang terpencil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau selalu berkati agar bangsa dan negara ini bisa selalu jadi bangsa dan negara yang sejahtera dan makmur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu, biar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami akan percaya Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Dan kami serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan hari ini, dan tata cara persembahannya akan dijelaskan oleh Kak Jogi.
Ya adik-adik, persembahan yang adik-adik berikan dapat adik-adik masukkan ke dalam sebuah amplop dan dituliskan persembahan IMPA tanggal berapa dan jumlahnya berapa. Dan adik-adik dapat kumpulkan persembahan adik-adik di gereja setelah ibadah jam 9 pagi. Oke, terima kasih Kak Jogi. Dan untuk memberikan persembahan hari ini kita akan bernyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 356 Kuberi Persembahan. Berdiri ya, kita mau berdoa untuk persembahan hari ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya Tuhan, persembahan yang telah kami berikan ini boleh berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Halo adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kakak menyampaikan warta Pelkat PA. Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena adik-adik sudah mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada hari ini. Jangan lupa ya tadi adik-adik lakukan aktivitasnya, kemudian nanti aktivitasnya bisa adik-adik serahkan kepada kakak lainnya di lingkungan masing-masing. Nah adik-adik, kemudian kakak juga ingin mengingatkan adik-adik nih supaya di minggu depan adik-adik tetap mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Baik adik-adik, sekian warta Pelkat PA dari kakak. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah hari ini kita mau bernyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 237, Selamat di Tangan Yesus. Adik-adik, sebelum menutup IMPA hari ini, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, sehingga kami dapat mengikuti IMPA hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik ya Bapa. Kami sudah bisa membaca dan mendengar sedikit dari firman-Mu, dan kiranya kami juga bisa mengerti, sehingga kami dapat melakukan itu di kehidupan kami hari lepas harinya sebagai pedoman hidup kami ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu dalam 1 minggu ke depan, biar semua itu berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan kami dapat kembali lagi mengikuti IMPA di minggu yang akan datang. Tuntun dan sertai kami selalu ya Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin.